Anak kecil jawab apa? Itu kok tak berjilbab? Laki-laki ya lah, belum berjilbab. Laki-laki. Tak berjilbab. Tadi saya sangka ini pembagian ini dua, di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustadz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustadz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan, belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan, pakai jilbab sakaratul maut. Kain tuh panjang 2 meter. Dililitkan lah, lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tuh tak bisa. Saking kan tak bisanya demi gaya, telannya kepala udang. Mati konten. Alhamdulillah di Labuhan Batu tak ada itu. Tertutup semua. Ada pula model jilbab ini sempitnya minta ampun. Pakai celana sempit sampai menjeritlah paha tu. Tolong, tolong. Tapi di Labuhan Batu tak ada. Ibu-ibu Poluan kenapa pakai celana? Mereka kan mesti tegas, sigap. Takkan mengejar maling pakai rok. Ini kecuali dia petugas. Ibu-ibu kalau mau pakai celana, masuklah Poluan. Nah, alhamdulillah, begitulah nikmat Allah. Maka yang sudah cantik-cantik jangan lagi di otak-atik itu muka dengan macam-macam. Ini pergi ke pengajian saking mau cepatnya tadi pagi biar dapat tempat di bawah tenda, sampai lupa pasang-pasang, sampai baru kawan senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan kita, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. La ilaha illallah. Kenapa laki-laki yang soleh datang perempuan yang solehah? Karena makanannya baik. Jaga makanan, karena dari makanan yang haramlah akan datang pikiran haram. Maka datang ayat Quran. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pendosa, lapendos lelaki penuh dosa. Kenapa? Karena makanan haram. Nak, makan ya nak, makan ya. Yang paling pandai menyuap anak adalah ibu. Macam-macam, ada dengan rayuan, anak makan ya. Ada yang satu lagi main sogok, satu suap 1.000. Ada lagi yang main rayu, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru, dibuatnya lah telur dadar mata itu. Tengok bintang. Yang satu lagi enggak, diambilnya pistol. Makan, kita makan, tembak kan. Ibu Poluan jangan tersinggung. Ibu yang lain itu dibelinya pistol air, nyancamnya anaknya. Ibu Poluan lembut semua. Keluarkan STNK dan BPKB gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu makanan ini pengaruhnya luar biasa. Disuruh anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ternyata yang dikasih duit riba. Orang yang makan riba 5 dia kena. Yang pertama, dimakannya haram. Darah sepiring nasi berubah jadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Jantung menyembur naik ke otak. Isi otak haram. Heran aku menengok anakku nih Pak Ustadz. Takut Ustadz itu pingsan. Sedia kan Pak?
Karena nampaknya udah berpegang dia udah. Begitulah hebatnya berceramah di Labuhan Batu. Luar biasa. Belum pernah saya disediakan tegak sama duduk begini. Lama-lama nanti kasur dibentangkan kita. Begitulah sayangnya orang Labuhan Batu ke Ustaz Abdul Somad. Allah saja yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Sampai mana ceritanya? Menetes darah haram naik ke otak. Haram. Pak Ustaz, anakku ini sudah kumasukkan ke pesantren tapi nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan kau salahkan dia, karena kau suapkan duit haram ke dalam mulutnya. Duit riba. Pinjam 100 bayar 120, pinjam 1 juta bayar 1.200.000. Gara-gara apa? Ingin lebih hebat, ingin lebih gaya, ingin semua hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya saja. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai itu boleh tak tunai, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran kredit. Riba. Jangan sampai kau makan riba. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Makan riba. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kawan macam kerasukan setan. Nah, kau makan riba dulu ya. Rupanya dia menunjuk kita, kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Sesama makan riba dilarang saling mengejek. Yang ketiga, duit riba disedekahkannya. Sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang baik, Allah menerima yang baik, tak menerima yang tak baik. Anfiqu, bersedekahlah, anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang keempat, dibawa duit riba tadi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Medan, lagunya metal. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Datanglah Ustaz Somad lagi, labbaik Allahumma labbaik. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Setelah haji ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, duit haram. Inilah yang disinggung Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka tidak berbuat baik. Saya paham. Saya yang pakai atap ini saja panas, apalagi ibu yang tak beratap. Tapi nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Ibu-ibu yang tak beratap pahalanya 2 kali lipat daripada yang beratap. Kalau memang Ustadz mau begitu, keluarlah Ustadz, kita ceramah. Yang merasa panas, dia tak tahan lagi, jangan sampai pingsan, sudah disiapkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Kepanasan. Sengaja saja, ada dokter-dokter itu, baju-baju putih, siap jarum suntiknya udah. Siapa yang mau suntik gratis, masuklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang haram-haram ini, tadi kawan saya SMS pas sedang makan bersama Pak Bupati. Somad, ya, di mana sekarang? Aku sedang berada di sebuah tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya tak jauh daripada engkau. Kau di Medan sekarang kan? Iya, aku sedang berada di Labuhan Batu. Acara apa? Acara pengajian. Kampung halamanku itu. Ya.
Kau mesti balik ke kampung halaman. Untuk apa? Memperingatkan pada penduduk negeri supaya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang orang tak mau balik kampung. Kenapa? Tak ada perhatian, susah, melarat, tak ada modal, dan lain sebagainya. Ini semua akan tertolong kalau ada kerjasama antar golongan penguasa. Sudah, Ustadz pakai tangan kiri, boleh. Penguasa, sudah. Siapa lagi? Anak muda. Ini anak muda nih. Kenapa selalu anak muda digambarkan jari? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Tengoklah pemasangan cincin, mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kan di sini. Mana pernah di sini? Ya, anak-anak muda mesti dijaga. Saya bangga betul tuh anak-anak muda semua. Anak muda. Anak muda mau pengajian. Saya pernah datang ke masjid pengajian, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 ke bawah tuh ribut seribut-ributnya, yang 70 ke atas tuh diam sediam-diam. Sekali-sekali batuk. Saya tanya, ini anak mudanya mana? Pak pengurus, ya mana anak muda? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. 5 yang menarik anak muda: Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube. Kalau dia dipakai kepada setan, tapi aneh bin ajaib, orang barat ingin merusak kepala anak muda dengan 5: Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tapi justru anak muda ini mengenal saya dari yang 5. Saya sedang makan sate di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Tiba-tiba datang anak, rambutnya atas rambut, samping gundul, pakai anting, celananya sobek. Ditengoknya terus saya. Dalam hati saya, ini PKI nampaknya. Saya tenang aja makan. Ini kalau macam-macam sikat juga nanti dia. Tiba-tiba dia datang, senyum, disalaminya saya. Ustaz, aku selalu menonton Ustaz di YouTube. Oh, ternyata casingnya metal, isinya iman. Lebih baik anak metal isinya iman daripada casing koko isi setan. Luar biasa anak-anak muda sekarang. Maka anak muda yang sudah mau mengaji, lanjutkan. Kalianlah harapan masa depan. Kepada Bapak Ibu, besok hadir ke masjid, ada acara pelatihan sholat jenazah. Yang hadir orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang hadir tuh anak-anak muda. Karena kalau Abdul Somad mati, yang paling bagus memandikannya adalah anak kita. Ibu memandikan anak berapa kali satu hari? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Mandi, mencret, mandi, kencing, mandi, main paret, mandi, makan coklat hitam mulutnya, mandi, cium, mandi. Satu kali mandi 3 kali setahun, 360 kali 3, 1000 kali setahun. 5 tahun umur anak, ibu mandikan dia 5000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja, mandi jenazah. Ibu yang memandikan ibu adalah anak ibu nanti. Bayangkan ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau bersilaturahim, tegur sapa tetangga, mati anaknya tak pandai, datang orang memandikan yang selama ini sakit hati. Kaulah yang sombong dulu kan, diambilnya semprot dorsmir. Ambil mama lemon, dicucukkannya ke lubang hidung. Inilah yang sombong dulu tuh. Yang kalau lewat kaca tak pernah tahu tuh buka spion, ini cocok. Buih, baru tahu rasa. Anak kita lah yang memandikan. Di mana buat programnya? Di masjid, remaja masjid. Saya pulang dari Yogyakarta dikasih jaket. Jaket apa nih? Jaket geng motor. Saya kan ustad, masa saya suruh geng motor? Geng motor syariah. Anak-anak muda yang punya geng motor, daripada kalian
keluyuran malam minggu, malam ahad, tak tentu arah pinggir jalan, maka dibuat geng motor syariah, pengajian. Ustadznya siapa? Tuh, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Alumni Al-Azhar begitu banyak. Tadi kami berkeliling, panggil mereka, Ustadz Zaharuddin, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, tolong bimbing kami Pak Ustadz. Kenapa Ustadz Somad siang ini semangat berceramah? Ditengok sebelah kiri anak muda, ditengok sebelah kanan anak muda juga, maka semangat berceramah. Coba kalau yang datang orang tua, pasti saya ceramah. Bapak Ibu sekalian, judul ceramah kita adalah 5 cara menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini luar biasa. Anak-anak muda yang sekarang ini duduk mengaji inilah yang akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif 20 tahun yang akan datang. 20 tahun akan datang, saya diundang lagi ceramah di sini, tabligh akbar. Mereka yang akan menelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Yang pernah diundang oleh Pak Bupati kami dulu tahun 2017, tak salah lagi. Kami mau mengundang Ustadz kami waktu Ustadz ceramah dulu, kami masih anak muda, kami merindukan Ustadz. Oke, I'm coming. Tapi kami ingin memastikan lagi Pak Ustadz, apa betul ini Ustadz? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih lah. Bertanya pula aku hidup tak hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain kecuali beramal, beramal, beramal. Inilah pentas dunia. Ini pentas ini namanya dunia. Ada yang pernah naik ke atas, sombong, 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 masuk nyamuk ke telinganya. Tuh, mati. Siapa dia? Namrus membakar Nabi Ibrahim. Bakar dia, harriquhu, bakar. Dibakarnya Nabi. Allah mau menunjukkan Namrus mati dengan cara yang hina hanya gara-gara nyamuk masuk ke telinga. Tuh, mati. Pakailah autan. Namrus goblok, tidur tak pakai kelambu, masuklah ke telinganya. Oh, mati. Sombong, sombong, sombong. Di atas pentas dunia sombong. Matinya karena tersedak. Oh, Laut Merah. Mati. Siapa dia? Fir'aun. Mati karena tersedak. Jelek sekali mati yang dua orang ini. Syanu kenapa mati? Masuk nyamuk. Syanu kenapa mati? Hebat Fir'aun tuh. Hebat. Tanya sama ustaz-ustaz alumni Mesir, Fir'aun macam mana hebatnya membangun piramid tinggi, batu-batunya sebesar mimbar nih, katanya satu batu itu beratnya 2 ton. Entah betul entah tidak, timbanglah sendiri. Di dalam itu pula ada 3 makam, makam Fir'aun, makam Fir'aun, makam Fir'aun. Masuk dalam 7 miracles of the world, 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih nama Fir'aun. Belum pernah saya kenalan sama orang, kenalkan Pak Ustadz, Fir'aun. Masukkan anak Anda ke sekolah kepemimpinan, SMP, SMA, Fir'aun. Nama itu dibenci oleh orang. Tapi hari ini dia mati semuanya. Ini panggung dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, 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 mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, warung kopi, ngobrol, 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 minum, ngobrol, main, mati. Duduk di warung kopi. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dia tetap duduk. Sekar. Orang sudah berdoa di masjid, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kelepak pala 6. Waktu sakaratul maut baru ditunjukkan Allah. Dibuka atap rumah, tak juga mati. Dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah.
menggeleng. La ilaha illallah, menggeleng. Untung ada kawan satu yang pandai, dibukanya HP, ditunjukkannya. Hah? Pas nampak HP baru mati. Apa kau tunjukkan tadi? Ini ku tunjuk. Ah, bala 6. Bala 6. Ini kan. Iya. Mati kata. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita pandang, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang ketika kita akan mati tadi. Tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama ada menyebut persulukan. Maka saya tanya Pak Bupati, ada rumah suluk di sini? Banyak. Suluk itu apa? Tempat orang latihan berzikir. Siapa yang membimbingnya? Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Induknya di mana? Besilam. Ulama besar di Makkah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Tempatnya di Jabal Abi Quwais. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan diberikan tanah oleh Sultan Kerajaan Langkat, maka diberilah kampung itu bernama Babus Salam. Bab, pintu, salam, keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Mau kemana? Babus Salam. Tapi karena orang Melayu payah menyebut Babus Salam, nah kemana? Besilam. Murid-muridnya itulah yang datang mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah cara berzikir mengingat Allah. Ditalkinkannya, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang selalu kau sebut, apa yang selalu kau dengar, apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau renung, itulah yang akan mengiringi engkau mau mati. Tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan mursyid-mursyidin, tak ada orang membisikkan ke telinganya, lidahnya langsung nampak kelu naik ke atas, dan dia langsung menyebut la ilaha illallah. Sehari berapa kali mereka berzikir Allah 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 di jantung sebelah kiri, Allah Allah Allah. Makanya tasbihnya Allah 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 Allah. Tuan Khalifah, ya, berapa kali kalian berzikir satu hari? Kalau untuk pertama sikit betul, 5.000 kata dia. Allah 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 Allah. Supaya apa? Mulut menyebut, hati mengingat. Ini banyak orang nyebut subhanallah 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 subhanallah, hati ingat sawit. Zikir apa namanya? Zikir sawit. Maka mulut menyebut, hati mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang hanya mengingatkan kita, tapi kalau kita tak menyebut mengingatnya, maka payah sakaratul maut. Maka ingat-ingatlah dari sekarang. Subuh tadi saya diminta kehormatan jadi imam, maju Ustaz jadi imam. Selesai itu saya pun berzikir afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya lengkapkan 40, selesai 40 saya pun berdoa. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, aku tak ingin kau kaya kalau kau tak peduli aku. Aku tak ingin kau jadi pejabat kalau kau tak peduli aku. Nanti saat aku akan mati sakratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak tak tahu apa yang perlu dia lakukan waktu ayahnya sakratul maut. Ditengoknya ayahnya tak mati-mati, diambilnya tustel, dipotonya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin 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 amin. Tak betul. Jangan foto mak, datuk, nenek, ayah kita yang di ruang ICU. Andai dia sehat, dia belum tentu setuju gambar dia yang sedang menganga dipajang. Jangan-jangan ada yang nakal, diambilnya foto menganga, diambilnya foto Fir'aun. Sebutkan 6 perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya belum punya anak Pak Ustaz, anak belum ada. Sampaikan ke istri, istriku, bila kau nampak nanti aku mau mati sakratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah, mau cepat aja dia kita mati. Bagi yang tak ada keluarga, maka sahabat, kerabat, tetangga ini semua diajarkan satu orang saja, jangan ramai-ramai. La ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya tak ada, diam, jangan ganggu dia. Tapi kalau lidahnya nampak bergerak meracau, berapa harga karet sekarang?
Jangan lagi kau pikirkan Pak, dunia itu semua Pak, la ilaha illallah. Makanya kita diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namut, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya baik, anak mudanya baik, di tengah ini ada ulama. Ulama paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan dia berada di tengah, tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana, tidak kemana-mana tapi bersama siapa saja. Diundang saya di kantor Polda, saya datang. Waktu itu Pak Kapolda Riau Pak Jenderal Condro Kirono, saya datang. Diundang oleh Pak Polda penggantinya Pak Zulkarnain, saya datang. Diundang saya oleh Danrem Komandan Korem Sawira Bima Bapak Brigadir Jenderal Nurendi, saya datang. Diundang ke mana? Datang. Kenapa? Kita tidak pernah miring kemana-mana, tapi kita selalu berada di mana-mana. Jadi kalau nanti ada fitnah-fitnah, Ustadz Somad nih kemarin ceramah penggalangan dana sama PKS, ikut PKS ya? Ya. Habis itu tak lama Ustadz Somad ikut juga penggalangan dana sama jamaah tabligh. Waktu acara 3 provinsi ijtima, hadir saya. Ustadz ikut tabligh ya? Ya. Datang Intel jumpai saya. Ustadz ini sebetulnya alirannya apa? Katanya. Saya tak ada aliran, saya ini Islam. Selama dia bersyahadat, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya sepakat. PKS, jamaah tabligh, semuanya sepakat bahwa sholat wajib itu fardu. Belum ada mazhab mengatakan sholat subuh sunnah muakkad. Kalau ada tunjukkan saya mau ikut itu. Tak ada. Maka ulama selalu mengayomkan berbenturan antara anak muda dengan penguasa didamaikan oleh ulama. Jangan bangkit khilafiyah. Kaji malam ini adalah bahwa siapa yang pakai usolli solatnya tidak sah. Usolli itu kan mengingatkan hati. Bagi yang hatinya sudah kuat, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada yang hatinya was-was. Kenapa dia was-was? Karena terlalu banyak nonton was-was. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Dia kalau tak pakai usolli hatinya was-was. Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? Salat qobliyah apa salat ba'diyah? Salat mukim apa salat musafir? 2 rakaat apa 3 rakaat? Maka untuk menolak was-wasnya, dia pun pakai usolli. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Ini antara usolli tak usolli menunjukkan di dalam masjid. Kata yang pakai usolli kuat-kuat, usolli fardal maghribi. Kata yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Di tengah ada preman baru tobat. Preman baru tobat nengok. Kacau nih kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai kata dia. Tapi kami solid 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek. 1 sakit. Oh yang 3 nih datang bawa jeruk. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah sholat